Halo semuanya, saya Vida Mastrika dan dalam video bahasa Inggris kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita menggunakan penambah waktu dalam past tense dan juga membicarakan kebiasaan pada masa lampau. Video lain tentang past tenses, linknya sudah ada di description box, silakan ditonton. Kali ini kita langsung ke materi yuk. Yang pertama saya jelaskan adalah menggunakan time clauses. Apa itu time clauses? Kalau di pelajaran bahasa Indonesia dulu kita belajar tentang main clause dan time clauses ya. Time clauses dan main clause itu contohnya ada pada kalimat A dan kalimat B. Time clause itu bisa muncul di awal kalimat atau mendahului main clause-nya, atau bisa juga muncul di akhir kalimat didahului dengan main clause-nya. Time clause di sini menandakan waktu ya, jadi seperti ada urutan kegiatan dalam satu kalimat. Kalau ditranslate ini kalimat A dan kalimat B akan mempunyai arti yang sama, cuman urutan penyebutannya saja yang berbeda. Setelah saya menyelesaikan pekerjaan saya pergi tidur. Oke, yang B, saya pergi tidur setelah saya selesai mengerjakan pekerjaan saya. Ya, perlu diperhatikan di sini kalau time clause muncul lebih dulu atau mendahului main clause itu harus ditambah koma di sini sebelum main clause-nya. Kalau main clause-nya muncul terlebih dulu itu tidak perlu diberikan koma di sini ya. Apa sih penanda dari time clause? Ini ada beberapa kata dalam bahasa Inggris yang bisa menandakan time clause. Ada setelah, ada sebelum, ada sampai. Yang ini segera setelah, yang ini while dan when. Artinya adalah saat ya. Nah, di sini perlu diperhatikan setelah kata-kata ini ditambahkan subjek dan verb. Nah, karena kita sekarang membicarakan tentang past time, ingat di sini verbnya adalah verb 2 atau past form of verbnya. Oke. Contoh-contoh kalimatnya menggunakan beberapa kata ini ada di kalimat C dan sampai di kalimat H ya. Oke. Ada perbedaan dalam penggunaan while dan when ya. Perbedaannya itu ada juga di video saya yang lain, linknya sudah saya siapkan di description box. Dalam video tersebut juga menjelaskan bagaimana caranya kalian membedakan kapan menggunakan while dan kapan menggunakan when ya. Oke, yang selanjutnya ini penggunaan when ya, penggunaan when dan while ini yang agak berbeda atau tambahan dari yang sebelumnya sudah saya pernah jelaskan di video lainnya. Jadi saat menggunakan when, time clause, verb dan main verbnya, main verb pada main clause-nya itu bisa kedua-duanya adalah simple past ya. Contohnya di kalimat I, saat telepon berdering ini verb 2, I answered it ini juga verb 2. Pada kasus ini action yang di when clause itu terjadi lebih awal. Jadi yang pertama, teleponnya berdering, lalu saya menjawab. Jadi kalau yang di when clause ini atau yang di time clause ini terjadi lebih dulu, yang di main clause ini boleh dibuat kalimatnya dengan past tense biasa atau simple past tense. Ya. Untuk yang while seperti kalimat C,
saat dua action dalam progres pada saat yang sama, past progresif bisa digunakan di dua part dari sentence tersebut. Contohnya adalah while I was doing my homework, my roommate was watching TV. Jadi yang pertama di sini ada progresnya, yang kedua di sini ada progresnya juga. Jadi kalian bisa menggunakan keduanya sama-sama past progresif ya dengan while. Yang dengan when bisa keduanya dengan simple past. Yang dengan while itu kalian bisa menggunakan keduanya dengan past progresif. Oke, di sini kita kembali dulu. Apa bedanya dengan yang tadi kalimat G dan H? Yang G ini while the phone rang while I was watching TV. Ini watching TV ini adalah action yang lebih lama ya. The phone rang ini adalah action yang menyela saat kita menonton TV. Makanya di sini while itu diikuti dengan past continuous, dan yang kalimat bagian yang lain atau kalimat yang menyela itu kita tulis atau kita bicarakan dengan past tense biasa. Yang H ini juga sama. Ini menggunakan when. Kalau when ini diikuti dengan action yang menyela, jadi when the phone rang I was watching TV. Yang ini memakai past progresif karena ini menunjukkan progress atau actionnya berlangsung lebih lama daripada action yang menyela. Oke, untuk lengkapnya bisa lihat di video past progresif saya ya. Oke, saya lanjut dulu. Oke, latihan dulu kita. Kita akan menggabungkan kalimat. Ya, kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua. Yang first ini terjadi pertama, yang then ini terjadi selanjutnya. Jadi dalam bahasa Indonesia ini pertama saya sampai di rumah. Setelah saya sampai rumah, saya akan makan malam. Ya, kita gabungkan dengan kata after. Kalau afternya di depan, jadi after I got home, I ate dinner. Atau afternya ada di tengah-tengah, I ate dinner after I got home. Kenapa ini ada koma? Karena di sini time clause-nya muncul lebih dulu daripada main clause-nya ya. Oke, kita coba di kalimat yang nomor 2. Yang pertama itu saya mencabut listrik dari coffee pot. Selanjutnya adalah saya meninggalkan apartemen saya pagi ini ya. Jadi kita buat dengan before. Oke, before-nya ada di awal dan akhir. Bagaimana kalimatnya? Karena ini before ya, berarti kalau kalian bingung selalu translate dulu ke dalam bahasa Indonesia ya. Oke, gimana caranya? Sebelum saya meninggalkan apartemen saya mencabut listrik coffee pot saya. Itu kan kalimatnya yang baik ya. Jadi before I left my apartment this morning, I unplugged the coffee pot. Kalau before-nya di tengah-tengah, I unplugged the coffee pot before I left my apartment this morning. Oke, kita lanjut ke yang nomor 3. First I live on a farm. Then I was 7 years old. Kita pakai until di sini. Until ini artinya sampai ya. Jadi di sini until kita buat dulu kalimat bahasa Indonesianya kalau bingung. Sampai saya berumur 7 tahun saya tinggal di peternakan ya. Oke, berarti until I was 7 years old, I live on a farm, atau I live on a farm until I was 7 years old. Oke. Yang terakhir, yang pertama I heard the doorbell, yang kedua I open the door. Pakai as soon as atau segera setelah. Oke, kalimat bahasa Indonesianya pasti segera setelah saya mendengar doorbellnya, saya membuka pintu.
As soon as I heard the doorbell, I opened the door. Atau I opened the door as soon as I heard the doorbell. Nah, gimana? Udah gampang ya kalau ditranslate dulu ke dalam bahasa Indonesia. Setelahnya baru kita buat kalimat bahasa Inggrisnya ya. Oke, nah yang materi yang kedua tentang expressing past habit atau kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di masa lalu tetapi sekarang sudah tidak lagi ya. Oke, formatnya adalah kita memakai used to. Ya, setelah used to kita pakai simple form of verb. Kenapa pakai simple form padahal ini membicarakan past? Karena pastnya udah di sini ya. Used to, ada ed di sini, berarti pastnya udah di sini, diikuti dengan simple form of verb. Nah, ini formatnya, bagaimana kalimatnya kita lihat di contoh. Oke. Contohnya kita lihat di kalimat A dulu ya. I used to live with my parents. Now I live in my own apartment. Nah, ini menunjukkan past situation atau kebiasaan yang saat ini tidak lagi terjadi, tidak lagi menjadi kebiasaan ya. Formatnya used to ditambah simple form of verb, benar ya. Used to ditambah simple form. Oke, di sini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, saya dulunya tinggal dengan orang tua saya, tetapi sekarang saya tinggal di apartemen saya sendiri. Berarti yang di bagian used to ini sudah tidak terjadi lagi ya, karena sekarang keadaannya sudah berbeda. Nah, kalau yang dijelaskan adalah keadaan ya, bukan kata kerja, kalian tambahkan be ya. Be, formatnya be biasa ya. Jadi Anne used to be afraid of dogs, but now she likes dogs. Dulu Anne itu takut anjing, sekarang dia menyukai anjing. Oke. Sekarang bagaimana membuat kalimat tanya dengan used to? Nah, untuk kalimat tanya itu ada dua formatnya dan ini keduanya benar ya. Tidak ada konsensus yang pasti di bahasa Inggris yang menyatakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Di sini kita awali dengan did. Kalau kata tanya pas ya, semuanya pakai did, ditambah subjek, ditambah used to dengan ed atau used to tanpa ed. Keduanya ini benar. Bisa dipakai yang mana saja, tidak ada yang menyatakan ini benar atau salah ya. Contohnya ada di kalimat D. Did you used to live in Paris? Oke, atau did you used to live in Paris? Ini sama, kedua-duanya benar ya. Kalian bisa menggunakan keduanya. Nah, untuk negatif formnya itu sama dengan kalimat tanya juga. Bisa memakai used to dengan ed, bisa dengan used to tanpa ed ya. Tapi diawali semuanya dengan did not karena ini adalah negatif form. Jadi notnya itu nempel ke did ya. Oke, contoh kalimatnya I didn't used to drink coffee at breakfast atau I didn't used to drink coffee ya. Ini use-nya dengan ed, ini use-nya tidak pakai ed ya. Keduanya benar. Oke. Ya, di sini ada keterangan untuk kalimat F. Didn't use itu ya. Jarang digunakan dalam bahasa Inggris. Orang-orang dalam bahasa Inggris itu lebih biasa menggunakan kalimat yang ini. Ya, jadi didn't used to-nya itu diganti dengan never used to. Ya, I never used to drink coffee at breakfast. Yang ini kalimat F ini lebih sering digunakan. Oke. Saya lanjutkan. Nah, used to tadi ini lebih detailnya ya tentang kegunaan dari used to. Yang pertama bisa expressing past situation. Jadi sesuatu yang benar di masa lalu tetapi tidak saat ini ya. Contohnya, there used to be a little park
with a tree house near my house, but now there is not. Oke, ini menceritakan kalau dulu itu ada taman kecil dengan tree house atau rumah pohon di dekat rumah saya, tetapi sekarang sudah tidak lagi. Contohnya yang kedua, my sister used to like durian, but now she does not. Jadi ada past situation yang true in the past tapi sekarang tidak lagi, ya. Itu memakai used to. Yang selanjutnya ada past habit atau kebiasaan, ya. Contohnya dalam kalimat Mr. Bowman used to bring water his wife tomb. Oke, ini sepertinya kalimatnya agak salah. Since he died 2 years ago, the tomb is now dry. Jadi dulu Mr. Bowman itu membawa air untuk di makam istrinya, diberikan air, tetapi saat dia meninggal 2 tahun yang lalu, makam istrinya sekarang kering, ya. Jadi Mr. Bowman used to bring water to his wife tomb. Itu kebiasaan yang terjadi di masa lalu dan sekarang sudah tidak lagi karena Mr. Bowman sudah meninggal. Yang kedua, I used to take a bus to school, but now my father give me a ride. Ini contohnya, dulu saya naik bis ke sekolah, tapi sekarang ayah saya yang mengantar saya ke sekolah. Jadi dulu kebiasaannya adalah naik bus ke sekolah, sekarang tidak lagi. Ya, itu ekspresi past habit dengan used to. Oke, ayo kita latihan sama-sama dulu dengan melengkapi beberapa kalimat ini dengan used to dan kata-kata kalian sendiri. Oke, contohnya yang pertama, I used to ride my bicycle to work, but now I take the bus. Yang kedua, what time did you used to go to bed when you were a child? Yang ketiga, I didn't used to stay up past midnight, but now I often go to bed very late because I have to study. Yang ini juga bisa pakai never, ya. I never stay up past midnight, but now I often go to bed very late because I have to study. Yang nomor 4. Oke, ayo kita pikirkan dulu sama-sama. Ini bisa used to play. Semoga tulisan saya bisa terbaca, ya. Tom used to play tennis after work every day, but now he doesn't. Yang nomor 5. Oke, kita baca dulu kalimatnya, ya. Ini agak panjang soalnya. But now I always have something to eat in the morning because I read that students who eat breakfast do better in school. Berarti sebelumnya dia tidak pernah makan sarapan, ya. Berarti di sini bisa I never ate breakfast, ya. I never ate breakfast, atau I didn't used to eat breakfast, but now I always have something to eat in the morning because I read that students who eat breakfast do better in school. Oke, yang nomor 6. Oke, yang ini bisa I didn't used to interested in computer science misalnya, but now I am. Nomor 7, when you were a little kid, what? Oke, pertanyaan ini, did you use atau used, ya, to do misalnya. What did you used to do after school? Misalnya
I used to play games misalnya. Games. How about you? I used to study misalnya. Oke. Nah, itu dia beberapa contoh kalimat yang memakai used to. Oke, semoga bisa membantu untuk belajar. Oke, sudah habis ternyata slide-nya ya. Oke, di exercise kali ini saya bebaskan kalian untuk membuat kalimat sesuai dengan keinginan kalian. Jadi saya hanya memberikan kata-kata ini, before, after, dan used to. Silakan dibuat kalimatnya dengan subjek dan predikat Anda sendiri dengan menggunakan kata before, after, dan used to, dan ini semuanya mengekspresikan sesuatu di masa lampau. Oke, silakan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Nah, gimana materinya kali ini? Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Link video lain tentang past tenses ada di description box. Ditonton ya. Mohon like dan subscribe-nya untuk kalian yang merasa video ini sangat bermanfaat. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di video saya yang lain. Bye.